Nah, pada tanggal 8, pada tanggal 9 saudara Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil menyampaikan kepada Muhammad ibnul Ash'ad, ini kawan daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana menyampaikan kepada dia, karena Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati sempat menangis. Kemudian begitu menangis, diledek, saudara. Masa pejuang nangis? Pemberontak kemarin katanya mau jatuhkan khalifah. Masa begini aja nangis? Apa dijawab oleh Muslim bin Aqil? Wallahi, demi Allah, aku tidak menangis karena aku takut untuk kalian bunuh. Tidak. Yang aku takut, yang aku sedih adalah aku sudah terlanjur menyurati Husain. Aku sudah terlanjur memberitahu Husain bahwa di sini orang mendukung dia, ternyata semua mengkhianatinya. Jadi kata Muslim bin Aqil, ya Muhammad, ya Ibnul As'ad, kalau kau punya niat baik, kau masih punya sedikit rasa cinta kepada keluarga Nabi, izinkan aku menulis surat. Kau sampaikan kepada Husain, tidak usah datang ke Kufah. Diterima itu surat, saudara. Dan Muslim bin Aqil dibunuh tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Husain di Mekah? Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Sayyidina Husain keluar, tanggal 9 Muslim bin Aqil sudah dibunuh, seluruh pendukung Husain sudah porak-poranda dipecah belah, sudah ada. Sayyidina Husain nggak tahu kabar berangkat dengan niat untuk mencari ridha Allah, saudara, untuk menyusun kekuatan, bawa anak-anaknya, bawa putri-putrinya, saudara, bawa saudara-saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat untuk menuju Kufah. Al-Husain keluar dari Mekah tanggal 8 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah. Muslim bin Aqil dibunuh Ibnu Ziyad tanggal 9 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah, saudara. Sekarang mari kita lihat perjalanan Al-Husain. Ini kalau saya rincikan 5 jam nggak selesai, saudara. Ini perjalanan luar biasa. Ini memang tragedi luar biasa. Bukan cerita sembarangan, saudara. Berat. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, Sayyidina Husain keluar dari Mekah melalui Tan'im. Keluar dari Mekah, singgah sebentar di Tan'im. Ketika itu jamaah haji sedang menuju Mina, saudara. Nah, kemudian dari sana, yang kedua, Sayyidina Husain terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi ini Mekah, kalau anda lihat dari sebelah sana, di sini Madinah, Kufah di atas, saudara. Jadi Sayyidina Husain lurus berangkat ke atas, lewat Tan'im, mampir di As-Sofa. Di As-Sofa beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, saudara, yang bernama Farasdak. Kemudian Sayyidina Husain bertanya kepada Farasdak, ada berita apa ya Farasdak? Dari negeri di mana kau datang? Maksudnya Ahlu Kufah. Apa Farasdak menjawab kepada Al-Husain? Ya Husain, qulubun nas ma'akum wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Jadi mereka punya hati buat kamu, tapi mereka punya pedang buat Bani Umayyah. Itu jawaban Farasdak. Riwayat lain lagi mengatakan qulubuhum ma'ak wa suyufahum alaik. Hati mereka untukmu, tapi pedang mereka yang akan menghancurkanmu. Nah, ini di As-Safa. Nah, kemudian setelah itu, saudara, Sayyidina Husain melanjutkan perjalanan ke Batnur Rumah. Nah, sampai di Batnur Rumah, Sayyidina Husain istirahat sebentar, kirim surat. Untuk siapa? Untuk Muslim bin Aqil, untuk warga Kufah, ngabarin kalau Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah dan sudah sampai Batnur Rumah, saudara. Nah, berangkat salah seorang pengikut Al-Husain untuk membawa surat, yaitu Qais ibn Mishar As-Saidi. Nah, begitu berangkat sampai di sana, dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan dibunuh, saudara. Jadi Sayyidina Husain nggak pernah dapat kabar kalau Muslim bin Aqil sudah dibunuh, kalau pembawa suratnya juga dibunuh. Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan, saudara.
sampai di Zarut. Itu Zarut itu pertengahan antara Mekah dengan Kufah. Kalau di peta sudah pertengahan jalan, saudara. Sampai di Zarut, baru Sayyidina Husain mendapat kabar kalau Muslim dan Hani sudah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hani itu Hani ibn Urwah yang pertama kali ditangkap. Itu dibawa ke pasar setelah Muslim bin Aqil dibunuh. Hani dibawa ke pasar dibunuh. Kemudian mayatnya Hani dan mayat Muslim disalib di tengah pasar, saudara. Jadi satu negeri tahu. Maka itu siapa saja yang datang dari sana bisa memberikan berita. Sayyidina Husain baru dengar berita, saudara. Nah, lalu apa yang diambil oleh Husain begitu mendengar berita tersebut? Saudara, satu jiwa besar beliau tunjukkan. Beliau kumpulkan sahabat. Beliau kumpulkan kerabatnya. Apa beliau katakan? Kalian sudah dengar beritanya? Bahwa mereka sudah mengkhianati kita. Tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana. Muslim bin Aqil pun sudah dibunuh. Kalau ada yang ingin kembali, silakan kembali. Dipersilakan, saudara. Kata Sayyidina Husain, kalau mau pulang, pulang. Enggak, aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati. Yang mau pulang, silakan pulang. Ketika itu, waktu di perjalanan itu, ada gobila-gobila yang ikut, saudara. Bubar semua. Tapi yang 72 orang yang ikut dari Makkah, tidak ada satupun yang bubar, saudara. Jadi mereka katakan, ya Husain, wallahi la aisha ba'da muslim. Ya Husain, nggak ada lagi kenikmatan hidup setelah Muslim diperlakukan begitu. Karena itu kami tetap akan berjuang bersama. Kami tetap akan berdiri di depan, belakang, kanan, kirimu sampai tegaknya yang hak. Jadi mereka semua tetap berangkat, saudara. Jadi kita lihat di sini. Sayyidina Husain sudah di tengah jalan. Nah kemudian Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan. Nah kenapa saudara? Padahal Sayyidina Husain sudah tahu kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya. Tapi walau bagaimanapun juga Husain seorang pejuang sejati. Husain bukan seorang pengecut. Begitu dengar pengikutnya udah bubar terus lari tunggang langgang. Tidak, saudara. Tetap beliau punya niat untuk taghyirul munkar, melawan kemunkaran. Dengan apa yang bisa beliau tegakkan untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau tetap berangkat, saudara. Akhirnya saudara beliau ke Ta'labiyah. Dari Ta'labiyah beliau ke Subala. Dan di Subala baru Sayyidina Husain dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati, saudara. Dan sebelum dihukum mati, Muslim bin Aqil kirim surat. Baru ada yang bawain suratnya. Isi suratnya, Husain disuruh berangkat, meninggalkan, jangan masuk ke Kufah. Ini jaraknya udah dekat dari Kufah, saudara. Nah, kemudian dari Subala, saudara, Sayyidina Husain singgah di Batnul Aqabah, lalu menuju satu tempat yang bernama Syaraf. Ini sekitar Kufah, adanya di Irak ini semua. Sampai di Syaraf, ada pasukan Husain melihat, Allahu Akbar, itu di depan banyak pohon korma. Terus ada satu orang yang tahu medan situ, dari mana di gurun begini ada korma. Itu bukan korma, itu pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Itu ribuan dari kejauhan kelihatannya kayak kebun korma, saudara. Nah, jadi di sini mulai Sayyidina Husain dan keluarga serta sahabat melihat dari kejauhan pasukan Ibn Ziyad. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Al-Husain menyingkir ke Tuhusa. Jadi kalau beliau lurus bertemu dengan pasukan tadi, beliau menyingkir ke kanan sedikit, saudara, satu tempat yang bernama Tuhusa. Dari Tuhusa beliau teruskan lagi ke satu tempat yang bernama Uday, saudara. Nah kemudian sampai Uday, akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah. Nih di Al-Qadisiyah beliau dihalangi masuk Kufah oleh Al-Hurru ibn Yazid, salah seorang komandan pasukan tempur daripada Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Hurru bilang, aku diperintahkan untuk menghalangi kau masuk Kufah. Aku tidak diperintahkan perang, aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, tapi aku diperintahkan agar kau tidak masuk ke Kufah. Nah kemudian
Sayyidina Husain digiring saudara, yaitu dari Qadisiyah ke Karbala via Qasr Bani Muqatil. Sayyidina Husain mampir ke satu tempat disebut Qasr Bani Muqatil. Dari situ baru berangkat ke Karbala. Sampai di Karbala, Sayyidina Husain tanya kepada sahabatnya, ini tempat namanya apa? Dijawab, ini Karbala. Sayyidina Husain langsung mengatakan, karbun wa bala. Karbun itu kesedihan, bala musibah. Nah, jadi Sayyidina Husain lahu karamah sudah. Jadi beliau sudah lihat, ini tanda-tanda nggak bagus. Apa yang akan terjadi nanti sudah? Nah, kemudian setelah itu saudara di Karbala, Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini putra pejuang Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu punya putra bernama Umar. Inilah yang menjadi panglima tempurnya Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Qurru ibn Yazid itu komandan batalionnya. Tapi panglimanya Umar ibn Sa'ad sudah. Nah, di hadapan Umar ibn Sa'ad inilah terjadi akhirnya perundingan antara Husain dan Umar sudah. Nanti kita lihat apa isi perundingannya dan apa kejadiannya. Tapi setelah ini akhirnya puncaknya Husain dan keluarga serta sahabat dibantai pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Lalu apa terjadi antara perundingan antara Husain dengan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum terjadi pembantaian, saudara? Perundingan pertama, Al-Husain mengajukan kepada Umar ibn Sa'ad bahwa dia datang bukan tidak diundang, tapi dia datang tidak diminta oleh para tokoh Kufah. Sayyidina Husain tunjukkan surat-surat, Sayyidina Husain tunjukkan nama-namanya. Ini mereka-mereka semuanya mengundangku ke Kufah. Jadi aku bukan datang sendiri. Nah, karena itu aku mau lihat. Kalau memang mereka sudah tidak lagi mau menerimaku, aku kembali ke Mekah. Nah, Umar bin Sa'ad begitu dengar ucapan Husain baik. Kalau begitu aku sampaikan ke Ubaidillah ibn Ziyad. Apa yang kau sampaikan? Dan Husain mau balik ke Mekah. Kalau memang Kufah tidak menerima, sudah. Nah, kemudian begitu sampai Ubaidillah ibn Ziyad, suratnya Umar ibn Sa'ad ini kirim surat, terus salah satu prajurit berangkat, dibalas oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Apa Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan? Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan, saudara, tidak ada kompromi untuk Husain kecuali dia harus membaiat Yazid. Tidak ada. Tidak boleh masuk Kufah, tidak boleh kembali ke Mekah sebelum Husain memberikan baiat kepada Yazid. Perundingan pertama gagal, sudah. Akhirnya masuk perundingan kedua. Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Yang pertama, ada 3 pilihan. Biarkan Al-Husain kembali ke Mekah atau Madinah. Yang kedua, atau biarkan Al-Husain menemui langsung Yazid di Damaskus. Sudah. Husain yang mau bicara langsung, Husain yang mau menyampaikan langsung. Kenapa Husain tidak mau memberikan baiat kepada Yazid? Supaya Yazid dengar langsung alasannya, sudah. Yang ketiga, atau Al-Husain gak boleh pulang ke Mekah, Al-Husain gak boleh bertemu dengan Yazid. Biarkanlah Al-Husain dengan kerabat dan sahabat dikirim ke perbatasan saja, untuk menjaga keperbatasan. Kalau nanti ada negeri musuh yang menyerang umat Islam, sudah. 3 tawaran. Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas lihat 3 tawaran ini, yakin kalau Ubaidillah ibn Ziyad akan menerima, sudah. Kirim lagi prajurit ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad begitu baca itu surat, mulai mempertimbangkan. 1 di antara 3. Tapi saat itu, saudara, ada Diljausan. Ibnu Diljausan ini, saudara, orangnya ganas, kejam. Apa dia bilang? Ya Ibnu Ziyad, Ibnu Ziyad, jangan terima syarat apapun dari Husain. Jangan pakai kirim dia ke Yazid. Suruh dia tunduk patuh kepada hukummu.
Berikan saja baiat kepada Yazid, cukup melaluimu. Kalau dia tidak mau, habisi. Nah, akhirnya saudara, itu yang dijadikan putusan oleh Ibnu Ziyad, menuntut Al-Husain menyerah dan tunduk padanya. Akhirnya Al-Husain mengatakan, wallahi, depan Umar ibn Sa'ad, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad. Orang yang zalim, orang yang terkenal jahat, toghia, tidak akan aku tunduk. Mati lebih aku suka daripada aku tunduk kepadanya. Takbir. Ini enggak sembarangan, saudara. Sayyidina Husain enggak gampang tunduk sama orang-orang zalim, saudara. Nah, lalu setelah itu, saudara, akhirnya pada malam tanggal 10 Muharram. Nah, ini berbeda-beda riwayat. Ada bilang malam Jumat, ada bilang malam Sabtu. Tapi di Ahlus Sunnah umumnya mengatakan malam Jumat, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad sudah mendapat instruksi untuk menyerang Al-Husain dan seluruh sahabatnya, saudara. Tapi Al-Husain memanggil salah satu daripada keluarganya, sampaikan kepada mereka, besok kita bertempur. Malam ini biarkan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu beliau sujud, sholat, baca Quran, saudara, memberi nasihat kepada keluarga, kerabat, dan seterusnya. Sampai di pagi hari baru pertempuran dimulai. Hari Jumat tanggal 10 Muharram. Jadi kalau berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah, pasukan Umar ibn Sa'ad kurang lebih 4.000. Tapi ada yang mengatakan 40.000. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan 400.000. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ribuan, saudara. Sedangkan Sayyidina Husain hanya 72 orang. Jadi hanya 72 orang. 32 dengan berkuda, 40 tanpa kuda, saudara. Dilawan. Pertama duel 1 lawan 1. Setiap duel 1 lawan 1, pasukan Umar ibn Sa'ad tidak ada yang bisa menang, saudara. Kenapa? Karena Al-Husain dengan pasukannya datang untuk Allah dan Rasulnya, datang dengan semangat iman dan takwa, datang untuk mati, bukan untuk mencari keduniaan. Nggak ada menang 1 lawan 1, saudara. Akhirnya Umar ibn Sa'ad kondisi mubarazah tidak menguntungkan, saudara. Akhirnya diinstruksikan, terjadilah perang pertempuran di antara kedua belah pihak. Satu persatu pasukan Umar ibn Sa'ad tumbang, dan satu persatu pasukan Al-Husain juga tumbang, saudara. Pertempuran luar biasa. Pertempuran antara 72 orang melawan ribuan orang. Ini pertempuran tidak berimbang. Tapi Sayyidina Husain dan pasukannya, kerabatnya, saudara, itu menjadi satu dengan semua daripada sahabatnya. Dia lawan habis-habisan. Dan akhirnya seluruhnya gugur. Pasukan yang 72 kecuali Al-Husain yang masih bertahan berdiri, saudara. Al-Husain terus menyerbu. Orang yang diserbu oleh Al-Husain kucar kacir, saudara. Pada saat itu umur Al-Husain sudah di atas 60, saudara. Kucar kacir, nggak ada yang berani dekat. Dekat tidak mampu untuk menang melawan Al-Husain. Sampai Al-Husain kehausan, kelelahan, terus dia tempur. Tidak ada satupun pasukan musuh yang berani untuk duel langsung berhadapan dengan Husain. Tidak ada. Akhirnya Diljausan, saudara, orang yang ganas dan mengatakan kepada pasukannya, bodoh kalian, kepung saja, panah saja, tombak saja dari kejauhan. Akhirnya Husain dipanah ke tombak, saudara. Setelah Husain jatuh, baru mereka berani mendekat Husain. Di tubuh Husain ada 33 tusukan, 34 sayatan, saudara. Ada satu yang perlu dicatat, bahwa tatkala pertempuran mencapai siang hari, masuk waktu sholat, seorang pengikut Husain mengingatkan, ya Husain, sudah masuk waktu sholat. Kemudian Al-Husain mengatakan, baik, sebagian lanjutkan pertempuran, sebagian jaga, sebagian sholat, sholatul khauf, saudara. Jadi bagaimana Al-Husain di detik-detik terakhirnya
tetap menjaga sholat 5 waktu untuk tidak ketinggalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan yang tadi sudah. Begitu Al-Husain tumbang, jatuh, baru mereka berani menebas. Salah satu menebas kepala Husain, yang lainnya meletakkan kepala Husain di ujung tombaknya dalam satu riwayat. Riwayat lain dimasukkan ke dalam kantong saudara untuk diserahkan kepada Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad. Nah, di antara yang menjadi syuhada dari Ahlul Bait dalam peristiwa Karbala, 7 putra Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang bernamanya Al-Husain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far, dan Abbas. Ini mereka semua saudara satu bapak dengan Ali, yaitu dengan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Di sini kita bisa lihat saudara-saudara, kakak dan adik saling bahu membahu. Karena itu di sini lihat saudara, bagi ahlus sunnah wal jamaah, bagi ahlus sunnah wal jamaah saudara, bahwa ahlul bait punya hubungan yang baik dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum, sehingga anak-anak mereka banyak diberikan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya saudara. Karena di antara yang gugur adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saudara daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. 7 putra Sayyidina Ali, 7 keluarga Nabi. Yang kedua, 4 putra Al-Hasan. Sayyidina Hasan juga punya putra, ada 4 yang ikut bertempur saudara. Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim. 4-4-nya luar biasa, gagah-gagah. Dia bela pamannya. Ini keponakan Sayyidina Husain, berdiri di kanan kiri Sayyidina Husain, sampai mereka mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, nuktal qabla an tuqtal. Biar kami yang dibunuh sebelum kau yang dibunuh. Akhirnya 4-4-nya meninggal dunia saudara. Yang ketiga, 5 putra Al-Husain. Sayyidina Husain punya putra, yaitu Ali Al-Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Ali Al-Asghar saudara. 5-5-nya terbunuh di medan Karbala. Bahkan salah satunya saudara masih bayi. Jadi begitu musuh ini melemparkan anak-anak panah mereka, bayi Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Enggak, ini musuh udah biada. Enggak peduli sama keluarga Nabi, enggak peduli sama cucu Nabi, enggak peduli sama anak kecil saudara. Tidak sampai di situ, masih ada lagi 3 putra dan 2 cucu Aqil bin Abi Thalib saudara. Aqil ini saudara Sayyidina Ali. Berarti mereka ini adalah semua saudara sepupu daripada Sayyidina Husain dan keponakannya, yaitu Ja'far, Abdullah, Abdurrahman. Ini putra daripada Aqil bin Abi Thalib, saudara Muslim bin Aqil yang dibunuh lebih awal saudara. Dan keponakan mereka, yaitu cucu daripada Aqil yang bernama Abdullah dan Muhammad. Nah kemudian masih ada 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far? At-Tayyar, yang dipuji oleh Nabi, yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ja'far ini adalah saudara kandung daripada Ali ibn Abi Thalib. Beliau punya cucu 2 ikut, namanya Aun dan Muhammad saudara. Nah jadi ini Abdullah ini abahnya tulis surat kepada Husain. Ya Husain, kalau betul kau harus berangkat, aku tidak bisa ikut, tapi aku titipkan 2 anakku ini untuk berjuang bersama. Dikirim. Ini semua keluarga Nabi, ini semua ahlul bait. Jadi kalau peristiwa ini mau ditutup-tutupi, nanti kita dianggap sebagai orang yang benci dengan ahlul bait. Enggak boleh peristiwa ini ditutup-tutupi. Makanya sedari awal pengajian ini saya katakan tadi, bahwa peristiwa Karbala, peristiwa Asyura,
Pembantaian keluarga Nabi itu bukan miliknya orang Syiah saja, saudara. Itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sedikit-dikit bicara tentang Al-Husain, Syiah. Bicara tentang Fatimah, Syiah. Bicara tentang Asyura, Syiah. Saya bukan Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut mazhab Imam Syafi'i, berakidahkan Asy'ari, saudara. Tapi kami Ahlus Sunnah bukan kelompok orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi, saudara. Wajib kita cinta kepada keluarga. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak sedih dengan peristiwa ini, saudara? Dipertanyakan imannya. Ini keluarga Nabi dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Sayyidina Husain? Saudara, kesayangan Nabi, kecintaan Nabi. Saudara, dari masa kecil digendong-gendong oleh Nabi, saudara. Diciumi, saudara, pipinya, keningnya, diperlakukan seperti ini. Baik, saudara, ini yang perlu kita tahu. Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Husain? Di sana, saudara, ada Zainab binti Ali radhiyallahu taala anha. Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Husain. Yang kemudian masih ada Fatimah binti Ali. Ini adalah putri Sayyidina Ali dari istri yang lain, bukan dari Fatimah Zahra, saudara. Ikut. Dan di sana masih ada Sukainah binti Husain, putri daripada Sayyidina Husain. Dan masih ada Fatimah binti Husain. Saudara, ini perempuan-perempuan ini ikut ada di kemah. Dan ada masih tersisa 2 laki-laki di kemah, saudara. Yang pertama adalah Ali Al-Awsat. Usianya sekitar 16, 17, 18 tahun, saudara. Kenapa beliau tidak ikut dalam pertempuran? Beliau ditakdirkan oleh Allah sedang dalam keadaan sakit. Tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut bertempur. Dijaga oleh bibinya yang bernama Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara. Masih ada satu lagi laki-laki yang bernama Al-Hasan Ibnul Hasan. Dia adalah putra daripada Sayyidina Hasan, saudara. Menurut beberapa riwayat berbeda tentang umurnya, tapi yang populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau masih kanak-kanak, saudara. 2 orang inilah yang selamat dari pembunuhan. Dari Ali Zainal Abidin, akhirnya turun-temurun keturunan Sayyidina Husain ke seluruh dunia sampai hari ini. Dari Al-Hasan, yang putra Sayyidina Hasan, lahir turun-temurun turunan Sayyidina Hasan sampai hari ini. Anda bayangkan kalau kedua orang ini ikut dibunuh, saudara, maka turunan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini sudah musnah dari muka bumi, saudara. Ini merupakan tartibun ilahi. Ini ketentuan Allah yang begitu indah, saudara. Yang satu masih kecil, yang satu sakit, sehingga dia tidak tersentuh. Tapi bukan berarti musuh nggak mau bunuh, bukan, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk ke kemah. Siapa ini laki-laki? Mereka membunuh. Di saat itulah Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara kandung, adik kandung daripada Sayyidina Husain, berdiri tegak untuk melindungi keponakannya, saudara. Sampai Siti Zainab mengatakan, kurang ajar kalian. Apa kalian tidak puas dengan sudah membunuh cucu Rasulullah, membunuh Al-Husain ibn Ali, membunuh keluarga kami, membunuh kaum lelaki kami? Sisa satu ini kau ingin bunuh juga? Dilawan oleh Zainab, saudara. Yang akhirnya mereka mundur. Kemudian Zainab mengingatkan kepada Umar, ya Umar, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Apa kau enggak malu? Orang tuamu, ayahmu, sahabat setia Nabi. Orang tuamu mujahid, berjuang di jalan Allah. Kemudian kau melakukan pembantaian terhadap keluarga Nabi. Umar mundur. Ditarik pasukannya. Perempuan-perempuan tadi tetap dalam kemah. Setelah itu, saudara, keluarga Nabi ini semua dibawa ke Ubaidillah ibn Ziyad. Masuk ke Ubaidillah ibn Ziyad. Dengan ketus Ubaidillah mengatakan, begitu lihat ada Zainab binti Ali, siapa ini perempuan? Zainab diam. Siapa ini perempuan?
Zainab diam. Siapa ini perempuan? Zainab terdiam, saudara. Kemudian Ubaidillah mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan Al-Qaddaf ibnul Qaddaf, Husain ibn Ali. Jadi dia bilang, segala puji syukur bagi Allah yang telah mematikan, membunuh, menghancurkan pendusta, putranya pendusta, yaitu Husain ibn Ali. Begitu Zainab dengar itu kalimat, saudara, baru diprotes oleh Zainab. Kurang ajar, apa kau tidak tahu siapa yang kau bunuh? Demi Allah, ayahku Ali bukan pendusta, saudaraku Husain bukan pendusta. Mereka adalah orang-orang kesayangan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang disucikan Allah, bukan seperti kau manusia biasa. Dilawan oleh Zainab, saudara. Oh, marah luar biasa, kurang ajar, siapa kau? Baru disebutkan, itu adalah Zainab binti Ali. Oh, kau berani ya melawan ya? Enggak, Zainab enggak takut, saudara. Zainab enggak takut. Kata Zainab, la aisha ba'dal Husain. Udah enggak ada kehidupan setelah Husain. Kau membunuh aku, silakan kau bunuh aku. Demi Allah, tidak akan kuizinkan kau sentuh keponakanku ini sebelum kalian langkahi mayatku. Saudara, akhirnya dengan kekuatan hujjah, dengan fasahatul lisan, dengan balagatul kalam, dengan wus'atul ulum, keluasan ilmu, fasihnya lidah, kepandaian bicara, saudara, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad tidak berkutik. Tapi kemudian mereka semua dikirim ke Yazid, ke Damaskus, saudara. Diarah keluarga Nabi. Dijadikan tawanan, saudara. Dijadikan tawanan. Dan akhirnya di depan Yazid, saudara, kepala Sayyidina Husain diletakkan. Yang sebelumnya di depan, saat itu di depan Ubaidillah ibn Ziyad, itu kepala diletakkan, dimain-mainkan, yaitu mulutnya dengan pisau, saudara, dengan pedang pendek. Ketika itu ada Anas ibn Malik yang sudah tua renta, radhiyallahu ta'ala anhu, marah Anas, saudara. Waihak, ya Ibn Ziyad, kurang ajar, celaka kau Ibn Ziyad. Wallahi aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana mulut itu dicium oleh Nabi. Kau mainkan, kau hinakan. Demi Allah, Allah akan menghinakanmu ya Ibn Ziyad. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yazid. Tapi akhirnya, saudara, setelah semua sampai di sana, kemudian Yazid, saudara, beradu argumentasi dengan Zainab. Beradu argumentasi sama seperti Ubaidillah ibn Ziyad. Setelah beradu argumentasi, akhirnya Yazid kalah bicara, tidak berkutik. Baru Yazid mengatakan, laknatullah ya Ibn Marjanah. Artinya apa? Allah laknat itu Ubaidillah ibn Ziyad. Tapi sayang, sejuta sayang, Yazid hanya melaknat pembunuh Husain, tapi tidak satupun pembunuh Husain yang diadili, saudara. Tidak satupun pembunuh Husain yang dihukum. Karena itu para ulama, nanti kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang Yazid, saudara. Akhirnya setelah argumentasi luar biasa dari Zainab binti Ali, beliau dijuluki Sri Kandi Karbala, pejuang Karbala. Beliau tidak berjuang dengan pedang, tapi beliau berjuang dengan hujjah, dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, untuk menyelamatkan sisa keluarga Nabi. Kesimpulan akhir, kemudian mereka akhirnya dikembalikan ke Madinah. Dan mulai saat itu Ali Zainul Abidin putra Husain menekuni untuk selalu ibadah kepada Allah. Mulai saat itu beliau tidak lagi mau tahu urusan politik, saudara. Cukup sudah bagi beliau ketika itu hiruk pikuk politik, saudara, yang luar biasa, penuh kelikikan, kekotoran, kesadisan. Beliau jauhkan dunia itu. Akhirnya beliau banyak sujud kepada Allah. Makanya beliau dijuluki As-Sajjad,
orang yang banyak sujud kepada Allah. Bukan itu saja, beliau dijuluki Zainul Abidin, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ahli ibadah kepada Allah. Jadi beliau isi hidup beliau hanya dengan ibadah kepada Allah. Tapi setiap beliau ingat peristiwa Karbala, beliau meneteskan air mata. Ada orang bertanya, ditanya, ya Ali Zainal Abidin, peristiwanya sudah lama berlalu, kenapa masih kau tangisi? Apa kata Zainal Abidin? Bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Yakub saja menangis hingga buta karena kepergian Yusuf. Padahal Yakub tahu Yusuf pasti akan kembali. Lalu bagaimana aku? Aku lihat di depan mataku bagaimana ayahku, saudara-saudaraku, mereka dibantai semua dan mereka tidak kembali lagi kepadaku. Jadi jangan kau ganggu aku dengan kesedihan. Jadi sedih ini dari mahabbah. Tapi memang kita tidak boleh meratap, saudara. Tidak boleh kesedihan kita itu menghilangkan semangat juang kita. Enggak boleh kesedihan itu membuat kita putus asa, tidak. Al-Husain gugur di Karbala bukan untuk membuat kita jadi orang-orang cengeng, bukan untuk membuat kita jadi orang-orang pengecut. Beliau gugur di medan Karbala untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, untuk mendidik umat Islam ini tidak boleh diam terhadap segala bentuk kemunkaran, walaupun nyawa taruhannya sudah. Maka itu kami para habaib dan kami ahlus sunnah wal jamaah, bahkan juga saudara-saudara kami dari yang lainnya, saudara, wajib menjadikan peristiwa daripada Karbala itu menjadi satu titik cahaya yang menyinari kita, menyinari hati kita, menerangi kalbu kita untuk selalu berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini Al-Husain, sudah. Silakan menangis. Tangisan dalilul mahabbah. Dalilul mahabbah. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, saudara. Gelorakan semangat jihad kita. Gelorakan semangat kita untuk melawan penguasa-penguasa yang dolim, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, untuk melawan apa saja kebatilan dan kemungkaran yang ada, saudara. Ini pendidikan yang diberikan oleh Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'i ashabihi wa qarabatih. Amin ya rabbal